Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat. Perkenalkan, saya Eka Puspita dengan NIM 2501730312. Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Juhai Siwolampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Masjid 3 dengan materi iman kepada hari akhir. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ini? Baik, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah sarapan ya? Ya. Karena kalau sekolah harus sarapan supaya apa? Supaya sekolahnya semangat. Kalau semangat menuntut ilmu nanti cepat pintar. Kabarnya hari ini baik? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa pada Umar Dani. Silakan dipimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berdoa. Sekarang coba Ibu cek dulu kehadirannya untuk hari ini. Kelas 9 Satu. Ibu absen dulu ya. Ya. Adelia Putri Fedelina, Hadir. Aprilia Humaira, Bunga Denizia, Hadir. Elsa Diana, Hadir. Lania Lansa, Hadir. Nazela Faiza Hamsa, Isnatus Solihah, Hadir. Jenita Aldian Sweta, Hadir. Manfadea, Hadir. Muhammad Huda, Nesya Maharani Agusti, Hadir. Rafa Surya Dharma, Hadir. Raffi Surya Dharma, Hadir. Hani Apriliana, Hadir. Rizka Dwi Ananta, Hadir. Risma Dwi Astuti, Hadir. Umar Dani. Oke, hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah hadir semua. Itu menandakan berarti kalian semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar. Harus begitu ya. Ya. Oke. Selain semangat menuntut ilmu, semangat belajar, juga kita harus punya jiwa semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme bisa kita tunjukkan di kelas ini dengan cara menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ya, jadi ayo kita sama-sama
Sebelum memulai pembelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Jessica bisa memimpin kawan-kawannya untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu. Pembelajaran hari ini, Ibu tanya dulu. Minggu lalu kita sudah bahas materi tentang apa? Semangat mencari ilmu. Semangat mencari Ilmu. Di dalam Islam, kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan kita harus punya rasa semangat dalam mencari ilmu, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di sekolah. Pada hari ini, materi kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Sebelum kita mulai materi iman kepada hari akhir, Ibu pengen tanya, ketika kalian mendengar materi atau mendengar istilah tentang hari akhir atau hari kiamat, apa yang ada di pikiran kalian? Apa itu hari kiamat? Ya, coba Elsa, apa? Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar istilah hari kiamat? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar istilah hari kiamat? Apa? Takutan saat terjadi kehancuran dunia. Oke. Apalagi? Berudah. Apa yang ada di benakmu ketika mendengar istilah hari kiamat atau hari akhir? Apa?
boleh. Siapa lagi? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Kani, apa yang ada di benakmu ketika mendengar istilah hari kiamat atau hari akhir? Apa? Tadi Elsa jawabnya ketakutan karena kehancuran alam semesta. Kemudian jawaban Bunda tentang hari berakhirnya kehidupan dunia. Kalau kata lagi apa? Tentang ya takut karena amalnya belum cukup. Oke, semua jawaban kalian sudah tepat. Ya, semua jawaban kalian yang kalian lontarkan tadi sudah tepat. Untuk lebih jelasnya, apa sih pengertian hari kiamat itu? Coba kita lihat. Kita lihat tentang materi iman kepada hari akhir. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita tentang iman kepada hari akhir, yang pertama itu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Jadi harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita itu membedakan kiamat sunnah dan kiamat kubra. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Yang keempat, tujuan pembelajarannya menyadari hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari iman kepada hari akhir. Nah, ini ada pengertian iman kepada hari akhir. Coba silakan lihat dulu. Ya. Pengertian hari akhir. Hari akhir artinya hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Disebut juga Yaumul atau hari semua makhluk akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal. Mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama di dunia. Apakah lebih banyak amal kebaikan atau amal keburukannya? Lalu kemudian ada macam-macam hari akhir. Yang pertama itu ada namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Namanya kiamat sugro berarti dia kiamat kecil. Contohnya apa? Kematian seseorang. Jadi berakhirnya umur seseorang di dunia dalam arti dia meninggal dunia, kematian seseorang itu termasuk dalam kiamat sugro.
yaitu banjir, tsunami, gempa bumi, longsor, itu termasuk dalam contoh kiamat Sugra. Oke. Lalu yang kedua ada namanya kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat Besar. Kiamat besar berarti hancurnya alam semesta karena melalui tiupan sangkakala oleh malaikat Israel. Jadi kalau kiamat kubra itu berarti semua alam dunia ini hancur. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Kehidupannya berpindah ke akhir. Kehidupan di dunia sudah berakhir. Namanya hari akhir. Berarti tidak ada lagi hari-hari di dunia setelah itu. Setelah itu manusia semua meninggal. Tidak ada lagi manusia yang hidup. Tidak ada lagi makhluk Allah yang hidup. Semua manusia meninggal, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban apa? Tentang amal kebaikan atau amal keburukannya selama di Dunia. Oke. Hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah ketika kita beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu kan termasuk dalam rukun iman ya. Rukun iman ada berapa? 5 atau 6? 5 atau 6? Nah, yang pertama iman kepada Allah. yang kedua Iman kepada malaikat Allah. iman kepada Malaikat Allah. yang ketiga Iman kepada ya yang keempat Iman kepada Allah. yang kelima Iman kepada kiamat. iman kepada kiamat yang keenam Iman kepada qadar. qada dan Qadar. berarti iman kepada hari akhir atau iman kepada kiamat termasuk dalam rukun iman yang kelima. Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama menumbuhkan rasa takut berbuat dosa. Jadi kalau kita meyakini beriman kepada hari akhir, kita mempercayai. Iman itu kan artinya mempercayai. Percaya dengan sepenuh hati. Itu namanya iman. Ketika kita percaya bahwa hari akhir itu pasti terjadi, ya, walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi kita meyakini bahwa hari akhir itu pasti terjadi, kita akan memiliki rasa takut untuk berbuat dosa. Ya, kita takut berbuat dosa. Kenapa? Takut nanti dosa kita lebih banyak daripada amal baiknya. Kalau dosa lebih banyak daripada amal baik, berarti siap-siap saja masuk neraka. Tentunya kita kan pengennya bekal abadi kehidupan nanti setelah meninggal, setelah kiamat. Tentunya kita semua pengen masuk surga. Karena ketika kita beriman, kita percaya bahwa hari kiamat akan terjadi, kita takut untuk berbuat dosa. Ya. Yang kedua itu mendorong untuk rajin beribadah. Jadi kita jadi rajin sholat, puasa, ngaji,
dan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Supaya apa? Supaya timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Selanjutnya itu ada menjadi lebih sabar dan ikhlas dan menjaga akhlak serta amal kebaikan. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku beriman pada hari akhir. Ada itu yang utama rajin sholat tepat waktu. Nah, jadi ketika sudah masuk waktu sholat, sudah azan, siap-siap untuk melaksanakan sholat. Jangan nunggu disuruh, jangan nunggu dimarahin dulu sama orang tuanya atau sama gurunya. Pokoknya ketika sudah azan, sudah masuk waktu sholat, maka bergegas siap-siap untuk sholat. Sholat tepat waktu. Lalu yang kedua, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, tidak menunda kebaikan. Yang keempat, menolong sesama dengan ikhlas. Itu tadi ada penjelasan tentang pembuktian hari akhir atau hari kiamat. Coba kalian simak video berikut. Ini ada video tentang penjelasan iman pada hari akhir. Silakan kalian simak dulu videonya ini. Ada mengenal nama-nama pembiayai. Tanda-tanda hari akhir.
Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Coba bangun semuanya. Masih semangat kan? Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Nah ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, sekali lagi, 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, semangat ya. Tadi kalian sudah simak tentang video pembelajaran hari akhir atau hari kiamat. Sekarang ada tugas kelompok, ya. Ada tugas kelompok. Coba kalian kerjakan secara berkelompok. Ini ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kalian kerjakan secara kelompok. Setelah itu nanti didiskusikan. Silakan kalian kerjakan tugas kelompok itu tentang materi iman kepada hari akhir. Di situ ada skenario masalahnya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian ada pertanyaan diskusi. Kalian jawab pertanyaan itu ya. Ada kolom jawaban, silahkan diisi jawabannya di situ. Didiskusikan dengan kelompoknya. Gimana? Iya, nama kelompoknya. Iya, ada ampalnya kalau nggak cukup. Apa? Ya, atau pelajarannya PRI. Hari tanggal ini. Nama kelompok kalian. Materi pembelajaran apa? Iman kepada hari akhir. Ya. Rumusan masalahnya, sekarang teori masalahnya ini. Kalau nanti ini ada pertanyaan, kan? Silahkan dijawab di sini. Ada yang mau tanya? Gimana? Apa nama siswa? Iya, nama kelompokmu. Materi pembelajarannya iman kepada hari akhir. Ini skenario masalahnya, ya. Lalu ini ada pertanyaan diskusinya, jadi dijawab di sini.
Ibu kasih waktu 20 atau 25 menit cukup? Cukup. Silakan dikerjakan soalnya. Ada pertanyaan? Dibantu pada hari. Ada yang bertanya? Kalau nggak cukup, jadi gitu.
Hasil diskusi bacakan ini misalnya pembacaan dulu ya, di situ kita ada diskusi. Jadi baca masalah saja yang tanya diskusi ya kalau mau belum kita cari
Coba. Ini baca ya. Ini ya. Dan terus. Udah kan baca ini. Tapi apa ada ini? Enggak usah dipilih. Apa aja ini? Oh gini demikian. Misalnya kalau pertanyaannya ya, dikasih jawab. Kalau udah, bentuknya sekian, tidak bisa gambarnya. Iya, diganti. Dengan materi coba sekali bertulis ya.
mau ditanya? Jawaban, ada jawab. Ada yang tanya. Ya, Assalamualaikum. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kelompok 1 boleh mengawali untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Yang lagi ya? Udah? Ya. Coba silakan kita lihat. Kita lihat diskusi presentasi dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum
akhir. Seorang remaja bernama Raka sering mengabaikan sholat, berkata bohong kepada orang tua, dan sibuk bermain game hingga melupakan belajar. Ia beranggapan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, sehingga tidak perlu memikirkan kehidupan setelah mati. 1. Menurut pemahamanmu, apa yang salah dari sikap Raka? Salah karena dia telah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan dia telah berbohong kepada orang tuanya. 2. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dan yang beriman kepada hari akhir? Takut berbuat dosa, yakin hari akhir itu ada. Nomor 3. Jelaskan perbedaan kiamat subuh dan kiamat kubro beserta contohnya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, contohnya seperti kematian seseorang, bencana alam. Kiamat kubro adalah kiamat besar, contohnya kehancuran alam semesta beserta isinya. Matahari terbit dari barat, munculnya kabut tipis yang menyebabkan kematian seorang muslim. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan munculnya Dajjal. 4. Apa hikmah yang kamu rasakan setelah mempelajari iman kepada hari akhir? Lebih takut melakukan dosa dan lebih memperbanyak pahala. Adakah yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau ada yang mau tanya kaitannya dengan materi iman kepada hari akhir yang sudah didiskusikan dari kelompok 1, silahkan bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang beriman kepada hari akhir? Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim Yang beriman kepada hari akhir. yang beriman kepada hari akhir? Coba silakan jawab. Yakin hari akhir itu ada dan takut berbuat dosa dan tidak melalaikan aturan-aturan agama. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi iman kepada hari akhir. Seorang remaja bernama Raka sering mengabaikan sholat, berkata bohong kepada orang tua, dan sibuk bermain game hingga melupakan belajar. Ia beranggapan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, sehingga tidak perlu memikirkan kehidupan setelah mati. Saya mengerjakan sholat, berkata bohong kepada orang tua, sibuk bermain game hingga melupakan belajar. 2. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang beriman kepada hari akhir, mempercayai adanya hari akhir dan memperbanyak amal ibadah. 3. Jelaskan perbedaan kiamat kubro dan kiamat kubro beserta contohnya. Kiamat kubro adalah kiamat kecil,
hanya bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat kubro adalah kiamat besar, kehancuran alam semesta beserta isinya. 4. Apa hikmah yang kamu rasakan setelah mempelajari iman pada hari akhir? Hikmah itu memperkuat keyakinan kita bahwa sesungguhnya perbuatan kita di dunia merupakan modal untuk kehidupan kita di akhir. 9. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami Ya, silakan. Jika ada yang mau tanya. Saya Ya. dari teks yang tersebut di manakah salah dan apa ya mulai dari teks skenario masalah di manakah kesalahan dari seperti apa? menyampaikan salah berkata kepada orang tua hidup sebaiknya juga belajar. Ada lagi? Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 Seorang remaja bernama Kasri memberikan sekolah berkata bahwa orang tua dan sibuk pendidikan ketika merupakan pelajar yang beranggapan mulai dalam dunia ini gaya semakin sehingga tidak perlu berpikir pada orang tua terutama belajar dan mempercayai adanya kehidupan di akhirat. Bagaimana seharusnya sikap Allah dan bagaimana seharusnya sikap Allah dan mempercayai adanya hari kiamat atau hari akhir, menjalankan sholat 5 waktu, selalu berbuat baik dan jujur. menjelaskan perbedaan kiamat kubro dan kiamat kubro menjalankan kiamat kubro adalah kiamat kecil. Contoh dari peristiwa kematian dan kehidupan kiamat kubro adalah kiamat besar. Contoh dari kiamat kubro, malaikat Israel menimbulkan masalah, langit menjadi terpecah belah, terjadinya goncangan yang sangat dahsyat, keluarnya dajjal dan lain-lain. Bagi yang kamu rasakan telah mempelajari iman pada hari akhir, kita dapat mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat dan kita harus meyakini bahwa mengenai hari akhir. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan tanya. Contoh kiamat kubro adalah kiamat besar. Contohnya malaikat Israel menyiksa makala, langit menjadi terpecah belah,
berat, terjadinya guncangan yang sangat dahsyat, keluarnya Dajjal dan Cukup? Jawabannya? Ada lagi? Apa hikmah yang dirasakan setelah mempelajari iman kepadanya? hikmahnya kita dapat mendeskripsikan gambaran peristiwa dari akhir dan kita harus meyakini, mempercayai adanya kata Cukup? Cukup? Ya, silakan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang remaja pemain bernama Abbas yang berkata bahwa kepada orang tua yang itu bermain game juga membaca dia di dunia ini dan tidak perlu berpikiran begitu saja. Saya salah tapi ini menurut pemahaman menurut pemahaman apa yang salah dari kita pada saya menginginkan sholat berkata bahwa pada orang tua dan situ berpikir sedang merupakan belajar Sudah? Ya, silakan tutup. Oke, itu tadi sudah kita simak beberapa diskusi dari kelompok-kelompok kalian. Aku pengen tahu sejauh mana pemahaman kamu tentang iman kepada hari akhir. Ini ada soal, ya. Bapak Ibu pengen lihat sejauh mana pemahaman kamu tentang iman kepada hari akhir. Ini soal individu, ya. Soal individu, bukan kelompokan ya. Bukan, jaga ini ada soal pilihan dan dana kumpul. Ya, dikasih nama.
janda. Sudah? Ya, di taman kelas. Sudah ya? Oke. Sudah, sini dikumpulkan. Dikumpulkan soalnya. Dan jawabannya dikumpulkan. Ya, kita kumpulkan. Ya. Sudah kan? Ini jadikan satu. Ya. Ya, oke. Baik. Coba Ibu lihat dulu. Ya. Sejauh ini pemahaman kalian tentang materi kita hari ini sudah cukup memahami dan sudah paham apa itu iman kepada hari akhir. Kesimpulannya bahwa kita semua umat Islam wajib meyakini rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mawas diri, bisa hati-hati dalam melakukan setiap perbuatan kita di dunia. Karena apa? Segala perbuatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, untuk hari ini cukupkan sekian. Rasa materinya sudah cukup. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin dulu Mas Dani doa. Siap, gerak. Mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.